Hai pemirsa, ini video kedua melanjutkan tentang Engineering Mold Development. Di video sebelumnya kita sudah dapat bertransaksi dengan sistem untuk menambahkan mold unit yang baru untuk Project LEM. Lalu kita akan melanjutkan untuk merinci tahapan development dari mulai final release atau design buy-off dan lain-lain. Di halaman tracking rute ini dapat Anda saksikan baru satu mold yang terkonfirmasi dan masing-masing tahapan development tertera jumlah dokumen atau aksi yang harus Anda lakukan sampai tahap mengupload dokumen. Dibandingkan dengan proyek lain yang memiliki 3 unit mold dengan persentase pencapaian yang sedang berjalan. Tautan teks berwarna merah adalah progres selanjutnya yang perlu Anda lakukan terkait dengan kelengkapan spesifikasi mold. Saat mold maker siap untuk memulai memproduksi mold, Anda bisa mendapatkan serangkaian informasi tersebut. Namun sebelumnya Anda terlebih dahulu diminta untuk mengisi tahapan waktu development dengan mengklik ikon kotak warna biru yang ada di kolom terakhir list yang terkait dengan nama moldnya. Di halaman inilah Anda dapat memulai untuk mengisi jadwal kerja development. Jika Anda mengakses menu tautan progres status di sebelah kanan atas, akan mengantarkan Anda menuju halaman status ini. Tahapan development ini dapat Anda lompati atau skip menuju langsung ke status produksi, demikian juga dengan status quality-nya. Ini berarti jika mold tersebut sudah pernah didevelop dan hanya berstatus transfer mold dari eksternal misalnya. Tampak baru satu mold untuk Project LEM ini. Kita akan ulangi aksi untuk menambah mold baru untuk project yang sama, dengan mengisi form pembuatan mold, seperti dalam video sebelumnya. Memilih produk yang menjadi target untuk mold. Kemudian memberi nama sebagai identitas untuk mold tersebut. Dilanjutkan dengan nomor mold. Sampai jumlah cavity untuk mold tersebut. Jika hanya satu produk yang Anda pilih berarti hanya ada satu jenis produk dalam mold tersebut. Penambahan nama mold dengan identitas kanan dan kiri tidak berpengaruh terhadap jumlah jenis produk di dalamnya. Terdapat fitur auto-complete di form field nomor mold, memudahkan Anda agar terhindar dari nomor mold yang sama. Sekarang sudah 2 mold yang sudah tampak dengan informasi yang berkenaan. Kedua mold untuk Project LEM ini belum memiliki rincian tahapan development yang ditandai dengan teks berwarna merah ini. Kita tambahkan juga untuk mold ketiga dan selanjutnya.
Seperti yang pernah kita lalui beberapa waktu yang lalu. Teks tautan berwarna merah menandakan bahwa mold ini belum memiliki data spesifikasi yang terperinci. Klik tautan untuk membuka form spesifikasi yang mesti Anda isi. Namun sebelumnya, Anda harus mengisi dan membuat informasi tahapan development terlebih dahulu. Di halaman Mold Development memiliki 4 kotak informasi development dan di kanan bawah ada lihat kotak menu tautan yang bertuliskan membuat jadwal development. Klik untuk membuka form tahapan. Tiga kotak pertama adalah data konfirmasi terkait info mold yang berkaitan. Kotak biru adalah form tahapan. Anda diminta untuk mengisi setiap tahapan lengkap disertai tanggal targetnya. Bisa saja Anda tidak harus melalui semua tahapan tersebut dan melompatinya untuk menyelesaikannya. Setelah mengisi form tahapan development dan mengirimkannya ke database, Anda akan diarahkan untuk mengunjungi halaman tabel jadwal tahapan yang sudah Anda buat. Di list yang terbawah, satu mold dari Project LAMP sudah memiliki tahapan development. Anda dapat men-scroll tabel ini untuk melihat data lengkap sesuai dengan tanggal yang sudah Anda tetapkan. Tampak beberapa kotak data di barisan mold yang berkaitan berisi tahapan dengan warna yang berbeda. Agar memudahkan Anda untuk mengidentifikasi setiap tahapan tersebut. Barisan tanggal di atasnya juga akan bertambah secara otomatis. Coba bandingkan dengan jadwal mold lain yang ada di atasnya. Beberapa kotak informasi tahapan yang sudah berisi informasi tentang masalah, aksi dan lainnya. Di dalam halaman tahapan development, kita dapat menjalankan tahapan tersebut dengan jalannya waktu, selisih waktu antara rencana dan aktual akan dikalkulasi oleh sistem untuk Anda. Angka dengan nilai negatif menandakan sisa waktu yang akan ditempuh untuk setiap tahapan. Dan sebaliknya angka positif menandakan surplus atau advance. Ini adalah menu tautan ke form untuk permintaan perubahan atau ECR,
modifikasi, revisi, repair dan lain sebagainya sebagai langkah kerja berkaitan dengan tahapan. Di berbagai waktu tahapan yang lengkap dengan permasalahan yang ditemukan. Kotak bawah kiri adalah tanggal rencana tahapan dan kanan bawah adalah aktual pencapaian beserta waktu interval. Kita coba bertransaksi untuk membuat laporan progres dari tahapan development di mold yang baru dimulai. Tampak di kiri bawah belum terlihat adanya aksi tahapan. Dan kita coba untuk mengisinya. Klik tombol pembaharuan tahapan di bawah, dan form akan muncul. Pilih tahapan di form field pertama. Lalu pilih target tanggal untuk menyelesaikan aksi dari masalah tersebut. Ketiga, isi masalah yang timbul di tahapan tersebut di atas. Dan keempat, tuliskan rencana aksi atau solusi untuk masalah ini. Apabila tidak ditemukan masalah, sebaiknya form field tetap diisi. Ini akan menandakan progres development sudah dijalankan secara berurutan, sesuai dengan rencana. Terakhir, tetapkan status yang didapat dari rencana dan pencapaian kerja tersebut. Pilihan status tahapan di bagian paling bawah antara berhasil dilewati atau gagal dan mesti diulang. Satu isu baru saja masuk ke dalam laporan status kerja di satu tahapan. Dan Anda dapat melanjutkan untuk pengisian data kerja di setiap tahapan sampai tuntas. Sedangkan untuk permintaan atau order ECR atau permintaan perubahan yang terkait desain atau konstruksi produk atau mold, Anda dapat mengisi di form engineering chain. Dengan mengisi informasi terkait kategori perubahan, rincian perubahan atau alasan perubahan. Field deskripsi akan dibatasi oleh sistem hanya dengan 100 karakter saja, agar lebih ringkas. Semua yang Anda ketik akan terlihat sesuai aslinya. Dilanjutkan dengan mengisi target objektif dari perubahan tersebut. Field ini berupa pilihan tentang target kategori untuk tujuan akhir. Kali ini target perubahan yang kita pilih adalah tentang fungsi part atau produk. Dan tentunya mengisi tanggal yang menjadi target untuk menyelesaikan rencana kerja tersebut. Sebelum submit mengirim data ini ke database. Untuk melihat laporan dari permintaan perubahan engineering, Anda dapat mengunjungi halaman route atau milestone dari development ini. Dengan membuka atau collapsing panel, kita dapat melihat data permintaan tersebut di dalamnya. Data seperti ini mungkin akan dapat ditemukan di tahapan lain dan di mold yang berbeda. Bersama dengan dokumen-dokumen tahapan yang Anda buat dan upload ke dalam sistem. Dan diperlihatkan tautan filenya di panel ini.
Juga dilengkapi dengan presentasi pencapaian. Tampilan yang menarik bukan? Bila seluruh mold dalam satu proyek sudah memiliki mold dan tidak tersisa lagi, sistem akan mengkonfirmasi dengan teks warna merah di form ini. Di mold back cover yang menjadi objek demonstrasi ini kita lihat baru memiliki satu tahapan yang sedang berlangsung. Ditandai dengan tanggal rencana dan aktual pencapaian. Terlihat beda tanggal 2 positif yang menandakan Anda menyelesaikan progres tahapan itu lebih cepat 2 hari dari yang direncanakan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk melompati semua tahapan untuk langsung menuju produksi, klik menu tautan ke halaman progres status. Dari panel menu tautan atau drop-down menu ada tautan master list, yang memperlihatkan list lengkap dengan 2 pilihan. Berdasarkan produk atau mold spesifikasi. Yang ini tentang mold spesifikasi lengkap dan penting untuk menjadi pedoman proses. Mold back cover yang kita daftarkan, belum memiliki spesifikasi yang terlihat dengan barisan angka 0 di sepanjang baris kolom mold berkaitan. Di dalam list ini, semua spesifikasi yang berkaitan dengan matriks mesin injeksi dan menjadi dasar untuk proses produksi. Setiap data informasi yang tertera akan dapat dikembangkan lebih lanjut mengarah ke sistem komunikasi yang terintegrasi, digital dan menyeluruh. Sedangkan teks tautan yang sebelah kanan menuju halaman tahapan development. Saatnya untuk mencoba mengisi data spesifikasi mold ke dalam sistem. Sebagian besar form field di form ini menggunakan slider input untuk pengisian data. Sebagian untuk ukuran yang diwakili dengan ukuran milimeter, sebagian dengan ukuran temperatur bisa dengan Celsius atau Fahrenheit dan lain-lain. Untuk ukuran berat mold. Bila Anda kesulitan untuk mengetahui berat mold, Anda dapat mengunjungi situs-situs yang menawarkan jasa untuk mengukur berat logam dengan formula yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, sistem ini mensyaratkan mengurangi hasil kalkulasi tersebut sebesar 30% untuk ruang kosong di dalam konstruksi sebuah mold.
Pengisian data spesifikasi untuk mold back cover sudah dilakukan. Dan tampak data lengkap di barisan kolom di dalam tabel terlihat berganti dari 0 ke angka yang berkaitan dengan mold tersebut. Selanjutnya informasi yang diperlukan yaitu tentang cross-matching dengan mesin atau pasangan mesin untuk mold ini. Setelah memasuki halaman cross-matching, scroll ke bawah untuk menemui barisan mold back cover. Dan kita dapat mencari pasangan mesin yang sesuai dengan mold tersebut dicocokkan dengan kotak kolom yang dapat di-scroll ke arah kanan. Tampak di beberapa mesin injeksi dari mesin nomor 1 sampai nomor 4. Kita temukan banyak ketidaksesuaian spek mold dengan mesin, yang ditandai dengan tanda silang di berbagai fitur. Contohnya di mesin 1 sampai 4 mold ini terlalu lebar. Juga locating ring diameter terlalu besar untuk mesin 1 dan 2. Lanjutkan scroll ke kanan untuk mencari. Dan kita lihat di mesin 5. Hanya ukuran radius probus yang terlalu besar 2 mm. Secara pengalaman kita bersama bahwa perbedaan tersebut tidak terlalu berpengaruh banyak. Artinya mesin ini lebih sesuai untuk mold back cover ini. Sprubus lebih besar 2 mm radius bisa diterima. Atau ukuran tersebut direvisi untuk mold agar lebih presisi. Dengan menggunakan form ini untuk merevisi ukuran sprubus di moldnya dengan ECR tentunya. Untuk lebih memahami tentang mold matching matrix, seorang mold engineer tentunya memahami semua aturan teknis yang berkaitan. Atau grup Anda memiliki aturan standar yang harus dipatuhi oleh segenap anggota grup. Setiap perusahaan molding manufaktur bisa saja memiliki standar yang berbeda. Namun tidak terlalu jauh. Fitur-fitur spesifikasi yang ada di sistem ini pun dapat ditambah dan dilengkapi menjadi lebih sempurna. Kami menunggu tanggapan Anda. Pemilihan pasangan teknis mold dan mesin ini juga mempertimbangkan kapasitas di setiap mesin. Anda pasti menentukan kapasitas tinggi untuk mencapai nilai efisien yang tinggi. Untuk itu Anda pasti membuat pasangan atau matriks dengan 2 atau 3 mold untuk setiap mesin dan dengan material resin yang sama. Di bawah kotak kolom mesin terdapat tautan untuk memasangkan dan mendaftarkannya dalam database. Syaratnya Anda harus membuat dokumen parameter setting untuk mesin tersebut. Selanjutnya kita buat data parameter setting untuk proses injeksi untuk pasangan atau matriks tersebut. Dan biasanya, meskipun di ukuran mesin dan merek yang sama, bisa saja ada fitur setting yang berbeda. Data parameter setting ini akan menjadi target pedoman dan akan ada audit untuk itu. Tidak membutuhkan kertas untuk dokumen ini, dengan digital system ini akan memudahkan anggota tim Anda mencari, mencetak dan menjadi salah satu fitur analisa yang presisi.
Ketika data pengaturan Anda sudah masuk ke database, statusnya belum disahkan di halaman utama Engineer. Namun dapat Anda temui menu tautannya di halaman tahapan Development. Menu tautan parameter ini dapat digunakan untuk mencetak dokumen ini bila diperlukan, sistem akan memudahkan Anda untuk ini. Untuk memastikan pasangan atau matriks dan menampilkan tombol tautan Spare Mold di bawahnya dengan ikon kotak list berwarna hijau. Anda harus menentukannya melalui halaman matriks. Kita kembali ke halaman matriks untuk mensahkan pasangan dengan parameter data pengaturan yang baru kita buat tadi. Tampak di kolom mesin 5 dengan tautan berwarna merah dan putih, menandakan pengaturan parameter yang baru dan perlu disahkan atau tidak. Klik tautan tersebut untuk mengesahkan. Akan muncul verifikasi dari transaksi pengesahan pengaturan pasangan yang baru antara Mold dengan mesin 5. Klik OK untuk mengesahkan dan kita saksikan bersama. Pasangan atau matriks yang baru sudah ditetapkan. Terlihat kotak bergaris hijau di kolom mesin 5. Selamat! Mold back cover sudah berpasangan dengan mesin injeksi nomor 5. Tampak di list halaman utama Engineer, menu tautan dengan kotak ikon berwarna hijau sudah tampak. Itu berarti pasangan Mold dan mesin sudah disahkan oleh sistem dan dapat menjadi standar matriks untuk operasional produksi. Dan Anda bisa melakukan pengaturan tersebut untuk mesin lainnya yang memiliki standar yang sesuai. Pemirsa, demikian video demonstrasi untuk memperagakan bagaimana menambahkan data pengaturan parameter yang berkaitan dengan pengaturan pasangan antara Mold dan mesin injeksi. Juga melaporkan progres tahapan development Mold ke dalam sistem. Silahkan kirim komentar agar sistem ini bisa menjadi lebih baik, lebih lengkap dan akurat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.